Tadi malam kita sudah merayakan perpisahan tahun. Dan saat ini kita sudah masuk di tahun yang baru, 1 Januari 2026. Kalau Tuhan masih memberikan kita nafas sampai saat ini, menjalani kehidupan di tahun 2026 yang masih rahasia. Kita tidak tahu saudara, apa yang akan terjadi di tahun 2026. Itu adalah merupakan rahasia Tuhan. Yang pasti Alkitab katakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tadi malam kita sudah diingatkan melalui firman Allah, jika hatimu melekat kepada Tuhan, janji Tuhan, Dia akan meluputkan kita, Dia akan membentengi kita, dan Dia akan memperpanjang umur kita. Itu janji Tuhan, bukan janji pendeta. Dan saat ini diingatkan kembali, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Natal, tahun baru, identik dengan pesta pora. Betul nggak kabar teh? Seharusnya di tanggal 31 kita datang di rumah Tuhan. Sepanjang tahun 2025 Tuhan boleh menyertai kita. Tuhan masih berikan kita nafas. Kemudian kita masuk di tahun yang baru. Kita masih lihat, ternyata saya masih umur panjang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan kita teler sampai pagi. Teler saudara. Pesta pora. Kenapa saudara? Kita merayakan Natal kedamaian. Bahwa Yesus telah lahir ke dunia ini. Menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi kita tidak pernah menghargai apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Bertahun-tahun kita dengar firman, jangan mabuk, jangan pesta pora, joget sampai pagi. Akhirnya gak ada gairah datang di gereja karena ngantuk, teler, minum mabuk sampai pagi. Saudara, sebenarnya Natal tanggal 25 bukanlah hari kelahiran Yesus Kristus. Tanggal 24 Desember, hari penyembahan Dewa Matahari. Pada waktu tanggal 24 Desember, mereka berpesta pora menyembah Dewa Matahari. Mabuk-mabukan sampai pagi. Jadi itu berurat akar sampai sekarang. Susah menghilangkan tradisi yang sudah berurat akar. Rasanya kalau tidak ada minuman, itu bukan Natal namanya. Kalau tidak ada minuman keras, bukan Natal namanya. Saudara, kita harus lihat contoh agama seberang. Mereka kalau merayakan Idul Fitri, benar-benar mereka menguruskan hari raya itu. Kadang-kadang saya malu merayakan Natal. Oh, teriak-teriak, malu dengan tetangga. Mari saudara, Natal kemarin kita sudah diingatkan oleh Pastor Jeffrey Piri, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Berubah saudara. Jangan bertahun-tahun itu terus ada. Mabuk tetap mabuk, judi tetap judi, pesta pora tetap pesta pora. Tidak pernah ada perubahan. Makanya Alkitab katakan, tahun 2026 masih rahasia. Kita tidak tahu saudara, proses apa yang akan kita jalani di tahun 2026. Itu adalah merupakan rahasia Tuhan. Makanya Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan. Akuilah dia. Akuilah dia di dalam segala hal. Maka dia pasti akan meluruskan jalan kita. Saudara, kita boleh punya banyak rancangan. Di tahun 2026, saya mau buka usaha ibu pendeta. Saya mau beli mobil, saya mau bangun toko, saya mau bangun rumah besar. Tapi ingat baik-baik,
Coba kita buka dulu ayatnya. Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita boleh berencana. Oh, saya tahun 2026 saya akan bangun rumah. Oh, saya akan buka toko. Oh, saya akan buka usaha. Tetapi Alkitab katakan, saudara, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Manusia boleh berencana apa saja, tetapi Tuhan yang katakan, kalau bukan karena keputusan Tuhan, itu tidak akan pernah terlaksana. Amin. Suami boleh berencana, istri boleh berencana, tapi mari kita libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan. Kita berencanakan selalu gagal. Kenapa Ibu Pendeta? Saya berencana membuat ini, buat itu, tapi kenapa gagal? Karena Tuhan tidak mau rancangan manusia yang berhasil, tapi yang Tuhan mau rancangan Tuhan yang berhasil atas hidup kita. Amin. Karena Tuhan yang bilang, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini rencana manusia. Tapi ayat selanjutnya coba. Alkitab katakan begini. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap terus. Sebenarnya kamu harus berkata sama-sama 1, 2, 3. Harus bertanya Tuhan. Amin. Jangan pakai akal pikiran kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Saya mau bangun rumah. Saudara lihat, pada waktu terjadi gempa bumi, terjadi tsunami di Aceh, di Palu, banyak rumah-rumah hancur, toko-toko hancur, lenyap. Apakah ketika mereka mendirikan toko atau rumah, ada nggak mereka libatkan Tuhan? Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya segala sesuatu harus bertanya Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Ya, makanya dia katakan, percaya kepada Tuhan, maka dia akan meluruskan jalannya. Artinya, segala sesuatu apapun yang kita lakukan, mari libatkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, tinggalkan itu mabuk-mabuk. Siapa teler tadi malam? Saya nggak ada. Tapi ini orang-orang alim yang hadir. Yang teler-teler semua lagi tepar di rumah. Iya kan? Bersyukur kalau di saat kita mabuk masih bangun pagi hari. Tapi kalau kita mabuk pagi hari, putus nafas. Itu jelas gimana? Jack, Pak Jack, kalau kita mabuk tiba-tiba bangun pagi hari, sudah gak ada nyawa, itu kira-kira tempatnya di mana? Surga atau neraka? Saudara yang bilang ya, Tuhan masih kasih kita kesempatan. Amin. Tanggalkanlah mabuk-mabuk. Saya mau kasih lagi ayatnya. Firman Tuhan katakan begini, ajarkanlah firman itu berulang-ulang. Saya nggak akan pernah bosan ulang-ulang ini ayat ini. Karena apa? Sudah dikatakan masih ada teler, minta ampun. Luar biasa. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, melakukan hubungan seks di luar nikah, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, terus kedengkian. Baca, coba ulang, 1, 2, 3. Terus tidak masuk surga. Kalau kita mabuk, mati. Itu pasti neraka.
Bersyukur kita mabuk, besok masih bangun, masih bernafas. Berarti Tuhan kasih kesempatan kita. Amin. Untuk kita bertobat dan berubah. Tapi kalau kita di saat mabuk, pas, so tidak ada nyawa. Kadang-kala saya kalau mau layani orang meninggal karena mabuk, bingung. Ada pendeta-pendeta pembohong. Sudah tahu-tahu mati karena mabuk, semoga kau diterima di sisi Allah. Itu kan masalah, saudara. Karena Alkitab yang bilang mati karena mabuk, mati karena pesta pora, joget sampai pagi, pasti neraka, bukan surga. Makanya kalau orang mati karena mabuk, jangan salahkan saya kalau saya bilang ini pasti neraka. Wah, Tuhan yang bilang, bukan saya. Tapi kalau dia meninggal karena dia setia, aduh, oh itu pasti surga. Amin. Amin. Tapi kalau meninggal karena mabuk, itu pendeta karena perasaan dengan keluarga. Ini kenapa? Ini Pak, karena dia kan tadi mabuk, tiba-tiba ketabrak mobil, mati. Tuhan, semoga dia diterima di sisi ini. Oh, sudah tahu-tahu mabuk, diterima di sisi Tuhan. Tuhan sudah bilang, mabuk tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Tuhan yang bilang, saudara, sadarlah dan bertobat. Amin. Amin. Sadar, berubah oleh pembaharuan budimu, supaya ketika kita mati, sudah bebas, surga pasti menanti kita. Amin. Amin. Tahun 2026 kita tidak tahu, saudara, apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu jemaat mana yang akan dipanggil sama Tuhan. Saya tidak tahu. Yang pasti kalau kita setia dengan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mewarisi kita kerajaan surga yang kekal. Amin. Amin. Mari saya ulang kita semua.